Bayangkan kalian sedang melakukan hal yang benar, kalian jujur, kalian teguh pada prinsip, kalian tidak ikut-ikutan. Tapi entah kenapa kalian mulai merasakan tatapan sinis, bisikan di belakang, bahkan komentar yang menusuk. Kalian bertanya pada diri sendiri, apa salahku, mengapa mereka membenciku? Wajar jika kita merasa tidak nyaman saat dibenci. Otak kita selama jutaan tahun evolusi terprogram untuk mencari penerimaan. Disukai berarti aman. Menjadi bagian dari kelompok berarti bertahan hidup. Tapi inilah pelajaran keras dari para filsuf Stoik. Dibenci bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian karakter. Bahkan, ia bisa menjadi sebuah penghargaan yang tersembunyi. Epictetus pernah berkata, jika kamu ingin maju, bersiaplah ditertawakan dan dibenci. Mengapa? Karena orang yang hidup dengan prinsip akan selalu terlihat aneh di mata mereka yang hidup dengan kompromi. Kebencian seringkali muncul bukan karena kesalahan kalian, tapi karena keberanian kalian. Kalian berani jujur di tengah budaya basa-basi. Kalian berani memilih jalan sunyi saat semua orang memilih jalan tol yang ramai. Kalian berani bersinar, dan itu menyilaukan mata mereka yang memilih bersembunyi dalam kegelapan. Jadi, pertanyaannya bukan lagi bagaimana agar semua orang menyukaiku, tapi lebih tepat, apakah aku dibenci karena hal yang benar? Jika iya, maka selamat. Kalian sedang berjalan di jalan yang otentik. Di video ini, kita tidak akan belajar cara menghindari kebencian. Kita akan belajar cara menggunakannya. Kita akan membongkar 4 rahasia psikologis dari para Stoik tentang cara mengubah kebencian dari racun yang melemahkan menjadi tonik yang menguatkan jiwa. Jika kalian siap untuk berhenti takut pada penilaian orang lain dan mulai membangun kedamaian batin yang tak tergoyahkan, mari kita mulai. Rahasia 1, kebencian adalah cermin, bukan vonis. Rahasia pertama adalah melakukan pergeseran perspektif yang radikal. Ketika seseorang membenci kalian, berhentilah bertanya, apa yang salah denganku? Dan mulailah bertanya, apa yang sedang terjadi di dalam diri mereka? Stoicisme mengajarkan bahwa kebencian orang lain seringkali bukanlah vonis atas karakter kalian, melainkan cermin dari luka, ketakutan, dan ketidakamanan mereka sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya, ketika seseorang bersikap tidak adil, itu bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kebencian pada intinya lahir dari ketidaktahuan. Saat kalian bersikap jujur di lingkungan yang manipulatif, kejujuran kalian menjadi ancaman. Saat kalian bekerja keras di tempat yang terbiasa malas, semangat kalian dianggap sebagai pamer yang menyindir. Kalian hanya menjadi cermin, dan orang yang belum siap melihat bayangan mereka yang penuh kompromi akan memilih untuk memecahkan cermin itu, bukan memperbaiki diri. Secara psikologis ini adalah mekanisme pertahanan yang disebut proyeksi. Seseorang yang tidak bisa menerima kekurangan atau rasa iri di dalam dirinya akan memproyeksikan perasaan negatif itu kepada orang lain. Mereka membenci ambisi kalian karena itu mengingatkan mereka pada ambisi mereka sendiri yang telah mati. Mereka membenci ketenangan kalian karena itu menelanjangi kecemasan mereka sendiri. Ini juga berkaitan dengan disonansi kognitif. Ketika prinsip kalian yang lurus berbenturan dengan hidup mereka yang bengkok, itu menciptakan ketegangan batin. Cara termudah untuk meredakan ketegangan itu adalah dengan meyakinkan diri mereka sendiri bahwa kalianlah yang salah, sombong, atau sok suci. Tentu ini bukan berarti kita harus menjadi arogan dan menutup diri dari semua kritik. Tapi kita harus cerdas, kita harus bisa membedakan antara kritik yang bertujuan membangun dan kebencian yang bertujuan menghancurkan. Stoicisme mengajarkan kita untuk tidak mengambil semua reaksi orang lain secara personal. Reaksi mereka adalah milik mereka, produk dari sejarah hidup dan luka batin mereka. Kita hanya bertanggung jawab atas niat dan tindakan kita sendiri.
Ketika kalian benar-benar memahami bahwa kebencian mereka bukanlah tentang kalian, sebuah beban berat akan terangkat dari pundak kalian. Rahasia 2, alkimia kritik menyaring emas dari lumpur hinaan. Tidak semua suara negatif adalah kebencian murni. Kadang di dalam lumpur hinaan tersimpan butiran emas kebenaran. Pilar kedua adalah menjadi seorang alkemis mental, seseorang yang mampu memisahkan antara kritik yang membangun dan kebencian yang beracun. Filsafat Stoik tidak mengajarkan kita untuk menjadi keras kepala. Sebaliknya, ia mengajarkan kerendahan hati untuk menerima koreksi. Marcus Aurelius berkata, "Jika seseorang menunjukkan bahwa aku berpikir atau bertindak keliru, aku akan dengan senang hati memperbaikinya, sebab mencari kebenaran adalah tugasku." Namun, para Stoik juga membekali kita dengan filter kebijaksanaan untuk tidak menelan racun yang menyamar sebagai nasihat. Bayangkan kalian memiliki 2 filter. Filter pertama adalah niat. Sebelum menyerap sebuah masukan, tanyakan, apa niat orang ini? Apakah dia punya rekam jejak yang tulus menginginkan kalian tumbuh? Ataukah dia seseorang yang tampaknya menikmati saat kalian jatuh? Orang yang peduli akan mengkritik perilaku kalian. Cara kamu menyampaikan ide tadi kurang efektif. Orang yang benci akan menyerang kepribadian kalian. Kamu memang idealis dan naif. Filter kedua adalah substansi. Setelah menyaring niatnya, lihatlah isinya. Apakah ada data atau logika yang bisa dipertanggungjawabkan di balik ucapannya, ataukah itu hanya emosi, generalisasi, dan serangan personal? Kritik yang sehat, meskipun menyakitkan, biasanya spesifik dan bisa ditindaklanjuti. Kebencian biasanya kabur dan penuh dengan label. Orang bijak tidak membuang waktu berdebat dengan mereka yang tidak ingin memahami. Energi kita terbatas dan terlalu berharga untuk dihabiskan membela diri di hadapan pengadilan, yang hakimnya sudah memutuskan kita bersalah sejak awal. Tugas kita adalah menyaring, bukan menolak semua masukan. Dengarkan dengan kepala dingin, tanggapi dengan hati tenang. Jika ada kebenaran di dalam kritik, ambillah sebagai pelajaran berharga. Jika hanya ada kebencian, biarkan ia lewat seperti angin. Itu bukan makanan bagi jiwa kalian. Dengan melatih kemampuan ini, kalian tidak akan mudah tumbang oleh komentar, tetap bisa belajar tanpa menjadi budak pujian atau korban hinaan. Rahasia 3, armor kebahagiaan intrinsik, konsep eudaimonia. Kedengarannya aneh, bukan? Menikmati kebencian, seolah kita diminta bersyukur saat dihina, tapi bukan itu maksudnya. Dalam stoicisme, menikmati kebencian bukanlah tentang menyukai rasa sakitnya. Ini adalah tentang mencapai level ketenangan batin yang begitu tinggi, sehingga kebencian orang lain tidak lagi memiliki kuasa untuk mencuri kedamaian kita. Pilar ketiga adalah membangun armor kebahagiaan intrinsik. Kebanyakan orang menggantungkan kebahagiaan mereka pada faktor eksternal, hedonia, pujian, validasi, status sosial, atau persetujuan orang lain. Ini adalah sumber kebahagiaan yang sangat rapuh karena bisa diambil kapan saja. Para Stoik mengejar sumber kebahagiaan yang berbeda, yang abadi, eudaimonia. Eudaimonia adalah kebahagiaan yang datang dari dalam, dari kepuasan menjalani hidup yang bajik, berprinsip, dan bermakna, sesuai dengan versi terbaik dari diri kalian. Ketika kalian dibenci, itu adalah kesempatan emas untuk melatih eudaimonia. Setiap hinaan adalah sebuah gym untuk jiwa. Ketika kalian dihina, kalian bisa memilih antara marah, reaksi eksternal, atau sabar, kebajikan internal. Ketika kalian difitnah, kalian bisa memilih antara membalas, mencari keadilan eksternal, atau diam dan tetap teguh menjaga integritas internal. Epictetus berkata, bukan hal di luar yang menyakitimu, tapi penilaianmu tentang hal itu. Kalian terluka oleh kebencian bukan karena kata-katanya, tapi karena kalian masih menganggap persetujuan mereka itu penting.
Ketika kalian belajar melepaskan harapan agar semua orang menyukai kalian, maka kebencian itu kehilangan sengatnya. Ia menjadi sekadar kebisingan latar yang tidak relevan. Bayangkan seorang petani, ketika tanamannya mulai tumbuh tinggi, gulma dan hama akan datang mengganggu. Bukan karena tanaman itu salah, tapi justru karena ia bertumbuh. Begitu juga dengan kalian. Jika kebencian datang karena kalian sedang bertumbuh, menjadi lebih jujur, lebih disiplin, lebih berprinsip, maka itu adalah indikator kemajuan. Itu adalah sesuatu yang layak dirayakan dalam diam yang tenang. Kalian tidak lagi dikendalikan oleh emosi negatif. Kalian melihat kebencian seperti badai keras berisik tapi sementara. Sedangkan jiwa kalian adalah gunung, kokoh, tenang, dan tetap berdiri. Rahasia 4, jalan sunyi para pembaharu, harga dari sebuah integritas. Setelah memahami bahwa kebencian adalah cermin, belajar menyaringnya, dan membangun kebahagiaan dari dalam, pilar terakhir adalah meletakkan perjuangan pribadi kalian dalam sebuah konteks yang lebih besar. Jalan sunyi para pembaharu. Jika kalian merasa sendirian karena memegang teguh prinsip, ingatlah bahwa kalian sedang berjalan di jalan yang sama dengan semua tokoh besar dalam sejarah. Siapa yang benar-benar membawa perubahan, mereka bukan orang yang populer, mereka adalah sosok yang berani menentang status quo, dan ya, mereka adalah orang-orang yang pada masanya dibenci. Sokrates dijatuhi hukuman mati karena pemikirannya dianggap mengganggu. Galileo Galilei dipenjara karena berani mengatakan bumi mengelilingi matahari. Nabi Muhammad SAW dimusuhi karena menentang tradisi jahiliyah. Mereka semua merasakan pedihnya, ditolak dan dicibir. Tapi mereka tidak berhenti, karena mereka tahu jalan perubahan bukanlah jalan raya yang ramai, melainkan jalan setapak yang sunyi, yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang teguh. Di jalan sunyi ini, keteguhan menjadi mata uang yang paling berharga, dunia bisa berubah-ubah, hari ini kalian dipuja, besok dicaci, tapi integritas adalah jangkar yang menahan kalian dari badai opini publik. Ketika kalian dibenci karena berbeda, ingatlah bahwa itulah harga dari orisinalitas. Dunia tidak suka pada apa yang tidak bisa ia pahami, tapi justru mereka yang berani menjadi diri sendiri dan bertahanlah yang pada akhirnya memberi warna dan arah baru bagi peradaban. Ini adalah puncak dari ajaran Stoik. Kedamaian batin tidak datang dari persetujuan dunia, melainkan dari keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan kalian sendiri. Kalian sudah melepas satu beban terbesar yang membuat manusia gelisah, kebutuhan untuk selalu menyenangkan semua orang. Dan dengan melepaskan kebutuhan itu, kalian menemukan kedamaian yang tidak tergantung pada apapun di luar diri kalian. Kalian bebas. Kemenangan dalam diam. Ya, pada akhirnya kita semua ingin hidup damai, tapi banyak yang keliru jalan. Mereka mengejar penerimaan, mengemis validasi, berharap dunia mencintai mereka agar bisa merasa utuh. Padahal kedamaian sejati justru lahir saat kalian tidak lagi bergantung pada dunia luar. Filosofi Stoik tidak mengajak kalian menjadi dingin atau antisosial. Justru sebaliknya, ia mengajak kalian menjadi manusia yang tangguh tapi tetap hangat, yang bisa menghadapi cemoohan tanpa kehilangan kasih, dan yang bisa berdiri tegak meski sendirian. Kalian tidak perlu membalas kebencian. Kalian tidak perlu menjelaskan diri kepada orang yang sudah bertekad salah paham. Ketika kalian dibenci dan kalian tetap berjalan sesuai prinsip, itulah kemenangan. Ketika kalian dicaci dan kalian tetap berbuat baik, itulah kemuliaan. Ketika kalian tidak dimengerti, tapi kalian tetap damai, itulah stoik sejati. Jangan takut dibenci. Takutlah jika kalian mengorbankan jati diri kalian hanya demi disukai. Jadilah kokoh dalam kebenaran, tenang dalam badai, dan damai meski sendiri. Karena satu jiwa yang selaras dengan nilainya lebih berharga daripada 1000 pujian kosong dari dunia. Dan itu adalah hidup yang pantas dijalani.